Sosok bergaun panjang semerah darah, halus dan acuh tak acuh, dengan bibir merah dan gigi putih, menyerupai teratai merah yang unik. Jepit rambut kayu mencengkeram rambut panjangnya erat-erat. Meskipun ia tidak mengenakan perhiasan lain, ia memancarkan kewibawaan, bagaikan seorang abadi yang terbuang dan jatuh ke dunia fana. Seorang lelaki berpakaian preman memancarkan hawa dingin yang amat sangat dari sekujur tubuhnya, tatapannya dingin dan jernih, dan dia tampak sangat mulia. Ini pertama kalinya Ansiruo melihat gadis berambut putih itu. Jika ia menutup matanya, sulit untuk merasakan keberadaannya. Seolah-olah ia bukan berasal dari dunia ini, melainkan datang dari luar angkasa. Ia sangat misterius, yang membuat orang-orang takut dan ngeri. Mata wanita berambut putih itu tenang, seolah-olah dia telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan melihat segala sesuatu di dunia. Kedua wanita itu hanya saling memandang sebentar, tetapi rasanya seperti ribuan tahun telah berlalu, yang mana terasa sangat lama. Gadis, silakan duduk. Setelah keheningan yang lama, Ansiruo memimpin dalam memecah suasana aneh itu, menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berbisik sopan. Wanita berambut putih itu tidak menjawab. Ia malah menatapnya lekat-lekat dan perlahan duduk di kursi kosong. Di depannya ada secangkir teh yang masih mengepul. Sebuah rumah bambu kecil di halaman, dengan meja kayu persegi. Keduanya duduk berhadapan satu sama lain, sangat dekat satu sama lain. Siapa orang ini? Kenapa dia ada di sini? Seberapa kuat dia? Banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam benak Ansiruo dan sulit dihilangkan. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi baru kali ini aku menemukan keberadaan yang begitu asing. Aku sama sekali tidak berniat menjelajahinya, dan aku merasakan ketakutan yang naluriah. Sekalipun Ansiruo tidak takut mati, dia akan tetap gemetar melihat tatapan kosong di mata wanita berambut putih itu. Saya tidak pernah merasakan hal ini sejak saya mengikuti Chen Qingyuan di zaman kuno. Hari ini sangat istimewa. Ansiruo, nama saya Ansiruo. Ansiruo duduk tegak dengan sopan santun. Siapa namamu, nona muda? Si. Mungkin karena rasa hormat, wanita berambut putih itu merenung cukup lama, suaranya terdengar rendah dan serak. Ansiruo mengingat nama ini, mengukirnya di hatinya, dan tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Apa yang membawamu ke sini, nona muda? Saat kedua gadis itu pertama kali bertemu, tak ada pembicaraan tentang mengenang masa lalu. Ansiruo tak mau asal menebak dan langsung bertanya. Lihatlah, kunjungan wanita berambut putih itu sama saja seperti orang lain yang mengunjungi tempat-tempat indah dan menikmati pemandangan. Mendengar jawaban ini, alis Ansiruo menunjukkan sedikit keraguan. Apakah dia benar-benar hanya melihat sekilas? Meskipun dia tidak bisa melihat kekuatan spesifik wanita berambut putih itu, Ansiruo bisa yakin akan satu hal, dia jelas tidak kalah dengan dirinya sendiri, dan dia pasti akan merasakan rasa penindasan dan krisis yang tak dapat dijelaskan. Makhluk pada tingkat ini tidak suka berbohong, dan tidak perlu berbohong. Aromanya masih tercium di tubuhmu. Suasana tiba-tiba menjadi membosankan, dan gadis berambut putih itu tiba-tiba mengambil inisiatif untuk memulai topik, yang cukup mengejutkan. Dia, Ansiruo sedikit terkejut, siapa? Sebelum wanita berambut putih itu sempat menjelaskan, ekspresi Ansiruo berubah. Ia langsung memikirkan sebuah jawaban dan dengan ragu-ragu menyebutkan sebuah nama, apakah kau sedang membicarakan Chen Qingyuan? Ya, wanita berambut putih itu menjawab dengan wajah dingin. Aku kenal dia. Tatapan Ansiruo dipenuhi kesungguhan dan kekhawatiran. Jika orang yang begitu mengerikan ingin melakukan sesuatu pada Chen Qingyuan, dan dia tidak bisa meninggalkan Tianyuan, apa yang harus dia lakukan? Apa hubunganmu dengannya? Apakah kamu musuh atau teman? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Ansiruo mulai mengerahkan semua kekuatan misterius di tubuhnya, matanya tajam dan seluruh tubuhnya tegang. Selama ada sedikit saja niat jahat atau bahkan membunuh di mata wanita berambut putih itu, Ansiruo akan menggunakan segala cara untuk membuatnya tinggal di Tianyuan selamanya. Meskipun kemungkinan keberhasilannya sangat rendah, dia membuat keputusan tanpa keraguan sedikit pun. Keselamatannya dipertaruhkan, dan tidak boleh ada kesalahan. Awan gelap berkumpul di atas rumah bambu. Pintu masuk Tianyuan diblokir oleh kekuatan kacau yang tak terhitung jumlahnya. Mayat kaisar di setiap sudut merasakan fluktuasi hukum Ansiruo dan siap bergerak. Tekanan tak kasat mata merasuki setiap sudut Tianyuan, mencekik jiwa semua orang. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan jika seorang biksu dari Shen Xiao datang ke sini, dia akan ketakutan setengah mati atau bahkan mati seketika. Wanita berambut putih itu tampaknya tidak terpengaruh oleh apapun, masih mempertahankan ekspresi awalnya yang acuh tak acuh, tanpa gejolak emosi apapun. Wanita berambut putih itu tidak peduli dengan perilaku Ansiruo. Ia berbicara perlahan, dengan nada ragu yang ia sendiri tidak mengerti, hubungan. Mungkin tidak, tapi mungkin. Apa artinya? Ansiruo mengerutkan kening seolah-olah dia benar-benar tidak mengerti. Sungguh melelahkan untuk menjelaskannya, jadi wanita berambut putih itu berpikir sejenak dan mengeluarkan batu dari tangannya. Batu istimewa ini bentuknya lonjong, berwarna gelap, permukaannya licin dan banyak retakan di dalamnya. Kenapa batu hitam ada di tanganmu?
Ansiruo mengenali batu itu saat pertama kali melihatnya. Emosinya sedikit berfluktuasi, suaranya sedikit meninggi, dan ia jelas terkejut. Batu gelap, itulah nama yang diberikan Chen Qingyuan. Dalam ingatan Ansiruo, batu ini sangat penting bagi Chen Qingyuan dan memiliki makna khusus. Saya pernah bertanya karena penasaran dan mendapat jawaban. Chen Qingyuan menjawab bahwa batu ini muncul saat dia berada di titik terendah, menariknya kembali dari ambang kematian, membimbingnya dalam latihan spiritual, dan mengubah takdirnya. Mengapa batu ini ada di tangan wanita di depanku? Ansiruo benar-benar ingin tahu dan mencari tahu, matanya tertuju padanya dengan keinginan yang kuat. Batu hitam. Wanita berambut putih itu mengerutkan kening dan menatap batu di tangannya, berpikir bahwa itulah nama aslinya. Ia berusaha keras memikirkannya, tetapi sia-sia. Ketika ia mengangkat matanya, ia bertemu pandang dengan Ansiruo dan berkata dengan acuh tak acuh, benda ini milikku. Milikmu. Bagaimana mungkin? Reaksi pertama Ansiruo tentu saja bertanya. Namun, adegan berikutnya lebih mengejutkan Ansiruo. Batu hitam itu melayang ke atas dan berputar di sekitar telapak tangan wanita berambut putih itu, memancarkan kilau samar, yang merupakan tanda keintiman. Tanpa paksaan, makhluk spiritual memilih tuannya. Mata Ansiruo berbinar-binar, dipenuhi emosi yang tak terlukiskan. Ia pernah melihat batu hitam terbangun di masa lalu. Meskipun dekat dengan Chen Qingyuan, pancarannya redup, dan ia tidak sehangat dan seramah dulu. Akankah Darkstone memilih master baru? Itu seharusnya tidak mungkin. Kemungkinan besar, seperti yang dikatakan wanita berambut putih itu, barang ini memang miliknya, tetapi kemudian jatuh ke tangan Chen Qingyuan. Jika itu benar, orang di depanku hanya lebih tua dariku. Memikirkan hal ini, ekspresi Ansiruo berubah, dan suasana hatinya menjadi rumit dan tak terlukiskan. Kalau begitu, bagaimana dia bisa bertahan hidup di era ini? Apakah dia bereinkarnasi melalui kekuatan magis yang luar biasa? Atau apakah dia bersembunyi di tempat asing seperti jurang? Saya berusaha keras mengingat setiap buku kuno yang pernah saya baca, tetapi tidak pernah ada catatan tentang orang, Sisi. Semuanya kosong. Siapa dia? Hanya dalam sekejap, pikiran Ansiruo berubah 1000 kali lipat. Melihat wanita di depannya, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, suka dan duka, khawatir dan damai. Ada perasaan yang tak terlukiskan. Bisakah kamu ceritakan tentang masa lalunya? Wanita berambut putih itu sebenarnya telah membicarakan hal ini dengan saudara Nangmong, tetapi saudara Nangmong tidak begitu jelas dan hanya menanggapinya dengan beberapa patah kata. Kemudian, wanita berambut putih itu mengetahui tentang kehidupan kuno Chen Qingyuan melalui koneksi batu ini. Perjalanan ini untuk melihat pemandangan dan juga untuk bertanya tentang masa lalu Chen Qingyuan. Beberapa hari yang lalu, gadis berambut putih itu bertemu Chen Qingyuan. Pandangan sekilas, percakapan singkat, lalu dia pergi. Wanita berambut putih itu jelas tahu bagaimana Chen Qingyuan memperoleh batu ini. Namun, wanita berambut putih itu tidak begitu mengerti Chen Qingyuan, tetapi sekarang dia tertarik dan memulai suatu topik, sehingga mereka bisa mengobrol. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ansiruo yakin tidak ada permusuhan di mata orang lain. Dengan satu pikiran, segala sesuatu di dunia kembali hening. Mari kita mulai dari saat pertama kali kamu bertemu dengannya. Wanita berambut putih itu menjadi tertarik dan berbicara sedikit lebih cepat dan menambahkan beberapa kata. Baiklah, mungkin karena kesepian, atau mungkin karena ingin mengenal wanita berambut putih itu lebih baik melalui percakapan ini, Ansiruo berpikir sejenak dan mengangguk setuju, saat aku bertemu dengannya, aku berada di ruang bawah tanah yang gelap. Saat itu, aku sedang menunggu kematian datang, dan jiwaku berada di jurang keputusasaan. Kemudian, dia datang. Sekte jahat yang menggunakan manusia untuk mempraktikkan Taoisme dihancurkan, dan orang-orang yang dipenjara dikirim ke daerah yang aman. Ansiruo menolak pergi. Ia berlutut di hadapannya dengan pakaian compang camping, kurus kering, dan berlumuran darah, memohon satu-satunya kesempatan. Karena Ansiruo paham bahwa hanya ketika dia menjadi kuat dia dapat terhindar dari penindasan dan tidak lagi terjerumus ke neraka dunia. Mungkin karena ia melihat dirinya sendiri yang sekarat, rindu meraih secercah harapan di jurang keputusasaan. Chen Qingyuan setuju, membawa Ansiruo pergi, menyembuhkan lukanya, dan mengajarinya Tao. Saat dia bercerita tentang masa lalu, Ansiruo tampak melupakan waktu dan semakin terlibat serta tenggelam di dalamnya. Wanita berambut putih itu mendengarkan dengan sabar, dan melalui uraian Ansiruo, seolah-olah dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Yang satu bersedia berbicara, yang lain bersedia mendengarkan. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Ada teh di atas meja, masih mengepul. Matahari masih menggantung tinggi di atas, tak kunjung terbenam. Pemandangan di area terlarang itu palsu, rekayasa Ansiruo. Tak ada matahari terbit maupun terbenam, yang ada hanyalah kesepian tak berujung. Di bentangan terakhir itu, ia mencapai ujung jembatan suci, satu kaki di sisi yang lain. Sayangnya, ia lahir di era yang salah, dan akhirnya gagal. Ansiruo berkata dengan penyesalan, menghindari beberapa masalah pribadi, dan menceritakan semua yang dia bisa.
Sisi lain, dua kata ini bagaikan batu yang dijatuhkan di lautan hati perempuan berambut putih itu. Mulanya berupa lingkaran riak, lalu perlahan-lahan mengaduk lapisan gelombang, lalu membentuk gelombang yang tak terelakkan, yang semakin lama semakin kuat. Itu familiar, dan tampaknya penting. Wajah perempuan berambut putih itu akhirnya menunjukkan sedikit ekspresi, dan ia sedikit mengernyit. Ia benci perasaan tidak bisa mengerti ini. Kedengarannya dia cukup pandai menjadi pelacur. Kalau dia tidak bisa menemukan jawabannya, lupakan saja. Perempuan berambut putih itu mengubur kata pantai seberang, jauh di dalam hatinya, berharap bisa menemukan jawabannya jika ada kesempatan di masa depan. 300.000 tahun yang lalu, ia berdiri sendirian di puncak gunung, tak tertandingi. Jika bukan karena perubahan zaman, ia pasti sudah naik tahta dan menciptakan era yang penuh kemegahan dan kejayaan. Ansiruo berkata dengan bangga. Hongmeng, takdir. Wanita berambut putih itu tidak dapat berbicara ketika membahas topik mencapai pencerahan dan menjadi seorang kaisar. Apa? Ansiruo tidak mengerti dan berkata dengan heran. Takdir sudah diketahui, tak lain dan tak bukan adalah orang terkuat di zamannya, yang mengemban takdir dan naik tahta. Ini pertama kalinya aku mendengar kata, Hongmeng, dan alisku dipenuhi keraguan. Gumam wanita berambut putih itu, alisnya turun, seolah sedang mencoba mengingat sesuatu tentang Hongmeng. Setelah beberapa saat, ia teringat sesuatu dan berkata dengan suara dingin, hanya energi Hongmeng yang bisa mencapai alam kaisar. Ansi tampak mengerti tetapi tidak sepenuhnya, dan menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Melihat penampilan wanita berambut putih itu, saya rasa dia tidak mengada-ada. Umur Kaisar Agung adalah 100.000 tahun. Ini adalah akhir sekaligus awal. Ketika energi primordial berikutnya dipupuk, beliau akan menaiki jembatan ilahi dan mencapai sisi seberang. Kemudian beliau dapat menyerap energi primordial dan menanggung takdirnya. Wanita berambut putih itu berkata dengan suara berat. Tanpa Hongmeng, sisi lainnya disegel dan tidak dapat dimasuki. Hanya ada sedikit hal yang dapat saya pikirkan. Beberapa kata ini sangat mengejutkan Ansiruo. Hongmeng, takdir. Mungkin alasan mengapa tidak ada kaisar yang lahir di dunia besar selama puluhan ribu tahun bukan hanya karena jembatan ilahi rusak, tetapi juga karena apa yang disebut Hongmeng Qi. Pada zaman kuno, bahkan jika Chen Qingyuan memasuki pantai seberang, jika dia tidak memperoleh Hongmeng, hasilnya tidak akan berubah. Namun, perempuan berambut putih itu berkata bahwa jika dunia purba tidak terungkap, pantai seberang tidak akan terbuka. Diperkirakan bahwa ini sudah sangat lama, dan situasinya agak berbeda dari zaman kuno. Detail pencerahan dan penobatannya tidak tercatat dalam teks-teks kuno. Lagi pula, dunia tidak menyadari rahasia-rahasia ini, dan hanya sedikit kaisar yang akan berinisiatif menulis buku-buku sejarah. Makhluk di sisi lain sedang merencanakan langkah menuju keabadian, yang mungkin melibatkan energi primordial, jadi dia tidak bersedia membiarkan raja-raja generasi berikutnya naik tahta dan menyebabkan konsumsi. Itu juga karena Qi tidak ingin Kaisar Taiwei lain muncul di dunia dan mengganggu rencana tersebut. Karena alasan egoisnya sendiri, ia memotong jalan menuju pencerahan bagi generasi mendatang. Energi Hongmeng adalah sumber kekuatan Dao Agung. Setelah sekitar 100.000 tahun, seberkas energinya akan lahir dan mengalir ke sisi lain. Jalan Shen Xiao adalah sebuah ujian. Hanya dengan melalui jalan ini seseorang dapat memenuhi syarat untuk menanggung takdir dan mencapai kemuliaan dalam hidup. Terima kasih telah menjernihkan kebingunganku, Nona muda. Ansiruo mempercayai apa yang dikatakannya dan berterima kasih padanya dengan tulus. Ya, jawab perempuan berambut putih itu. Lalu, dengan ekspresi acuh tak acuh, ia tiba-tiba berkata, kau aneh. Apa yang aneh? Tanya Ansiruo ragu. Umurmu seharusnya sudah hampir berakhir, tapi kau masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Wanita berambut putih itu baru saja bercerita tentang keanehan tempat itu ketika kata-katanya selanjutnya menjelaskan, tempat ini sangat istimewa, seolah telah ditinggalkan, terlindung dari kekuatan waktu. Ansiruo mengerutkan bibir merahnya, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Di hadapan orang ini, Ansiruo merasa dirinya telah diketahui banyak orang dan tidak mempunyai rahasia sedikit pun. Ada pro dan kontranya. Kalau kau meninggalkan daerah ini, kau akan langsung menjadi tulang kering dan mati. Wanita berambut putih itu melihat sekeliling dan melihat segala sesuatu di area terlarang dengan jelas. Ya, Ansiruo mengangguk. Ini surga yang indah, tapi orang yang membangunnya kurang baik. Surga ini telah menjadi penjara yang sulit ditembus. Saya kira itu karena dia mendengar Ansiruo berbicara tentang masa lalu Chen Qingyuan, atau mungkin dia punya ketertarikan dengan Ansiruo, jadi gadis berambut putih itu mau mengobrol lebih jauh. Tepatnya, itu bukan suatu pengaturan, tetapi tindakan yang tidak disengaja. Chen Qingyuan menjatuhkan mayat-mayat kaisar satu per satu dari jembatan ilahi, memecah medan perang. Satu tempat berubah menjadi jurang, yang menyebabkan situasi ini sulit untuk dihentikan. Ansiruo menangkap kata kuncinya, jantungnya berhenti berdetak, matanya terfokus pada satu titik, emosinya berfluktuasi hebat, tak satu pun percakapan sebelumnya yang semenarik ini.
Sulit dipatahkan berarti dapat dipatahkan, tetapi dengan susah payah. Kamu punya cara untuk meringankan kesulitanku. Ketika Ansiruo menanyakan pertanyaan ini, nadanya tergesa-gesa, dadanya sedikit naik turun, dan jauh di matanya ada secercah harapan yang pernah dimilikinya. Kalau saja seseorang dapat lolos dari kungkungan jurang surga, dia akan menjadi seperti seekor naga di lautan, bebas dan tak terkekang. Yang terpenting adalah aku bisa tinggal bersama Chen Qingyuan selamanya. Tidak mungkin. Wanita berambut panjang itu merasakan tatapan Ansiruo yang membara dan berkata dengan serius, ini sebuah perasaan. Meskipun sulit, seharusnya bisa dipecahkan. Merasa pihak lain punya solusi, Ansiruo masih berpegang teguh pada secercah harapan, membayangkan kehidupan di luar area terlarang. Setelah menerima jawaban ini, ia perlahan mulai tenang. Setelah terperangkap selama lebih dari 300.000 tahun, jiwanya telah menyatu dengan jurang, jadi bagaimana mungkin dia bisa pergi? Ansiruo menurunkan alisnya, tatapannya seperti jurang, dan dia tetap diam. Kamu orang yang menarik. Semoga kita bisa bertemu lagi. Wanita berambut bergelombang itu kehilangan keinginan untuk berbicara, perlahan berdiri, dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Mayat kaisar di area terlarang tidak dapat disembunyikan dari mata gadis berambut panjang, dan dia telah melihatnya dengan jelas. Justru karena medan itulah Ansiruo dikatakan sebagai orang yang menarik. Alam 9 langkah jembatan ilahi dapat menekan mayat kaisar. Terlebih lagi, itu bukanlah mayat seorang kaisar, melainkan mayat. Kemampuan ini luar biasa. Setelah mengalami penyiksaan dan pelatihan berantai selama 300.000 tahun, kekuatan Ansiruo sangat tinggi, mungkin tidak lebih lemah dari Chen Qingyuan di masa lalu, jika tidak, dia tidak akan mampu menekan mayat kaisar ini. Ansiruo baru saja hendak berbicara dan bertanya tentang hubungan sebab akibat antara gadis berambut lebat itu dan Chen Qingyuan. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, wanita berambut itu menghilang, mungkin meninggalkan Tianyuan. Datang dan pergi dengan bebas, tidak terhalang oleh peraturan area terlarang. Kekuatannya tak terduga dan menakutkan. Melihat ke arah pintu masuk, Ansiruo terganggu. Akankah saya mempunyai kesempatan lagi untuk melihat pemandangan luar sana seumur hidup saya? Pertanyaan ini terus terngiang di benak Ansiruo, tak tergoyahkan. Ia merindukan kebebasan, terlebih lagi cinta dan kebersamaan sehari-hari dengan Chen Qingyuan. Yang pasti, hubungan antara gadis itu dan Chen Qingyuan tidak boleh bermusuhan. Jika tidak, Ansiruo akan tetap mempertahankan gadis berambut panjang itu apapun yang terjadi. Angin kencang datang dari sudut langit. Itu pasti mayat seorang kaisar yang gelisah. Angin itu menimbulkan badai dan menerbangkan rambut hitam panjang Ansiruo serta gaun panjangnya yang berwarna merah darah. Tahun-tahun yang panjang hanya diisi dengan kesepian dan kesunyian. Tanah lama itu milik klan Kaisar Yan. Kuil leluhur itu hikmat dan tak seorang pun membuat keributan. Semua pemimpin klan hadir, tampak sangat serius, mata mereka penuh dengan antisipasi. Pemimpin klan berdiri di garis depan, dan di sampingnya adalah Ying Jiuye, penyumbang terbesar misi ini, yang hendak memulihkan persatuan klan leluhur dan semakin memperkuat fondasi klan kuno. Merayu, ledakan suara gemuruh teredam bergema di setiap sudut kuil leluhur dan aula kuno, menyentuh hati orang-orang. Sumber bunyinya berasal dari Zuxu. Di depan sang patriark, dua pecahan peta gunung dan sungai mengambang dan perlahan mendekat. Dengan bantuan kekuatan fondasi klan kuno, semua pemimpin klan mengerahkan segala cara untuk bersama-sama menyatukan para leluhur, berharap dapat membentuk mereka kembali seperti semula. Dengan cara ini, klan Kekaisaran Guiyan dapat menyambut datangnya zaman yang makmur tanpa khawatir warisan akan terganggu. Kekuatan setengah bagian Zuli dan Zuli utuh sangat berbeda. Dapat dikatakan bahwa senjata kekaisaran lengkap yang dihidupkan kembali, dengan kekuatan fondasi klan kuno, bahkan dapat menahan kaisar untuk jangka waktu tertentu. Kaisar yang disebutkan di sini, tentu saja, adalah sosok yang eksistensinya relatif biasa. Jika Anda bertemu dengan Kaisar Agung seperti Tai Wei, Anda dapat menghancurkannya dengan menjentikkan jari tanpa hambatan apapun. Berdengung, perlahan-lahan, dua senjata kekaisaran yang rusak saling menempel, dan sumber kekuatan klan kekaisaran mulai memperbaiki dirinya sendiri. Pemimpin klan dan yang lainnya bekerja sama untuk membangun penghalang yang sangat kokoh guna memastikan bahwa proses pembentukan kembali senjata kekaisaran tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, dan baru pada saat itulah mereka merasa tenang. Paling lama 2 dekade, artefak leluhur tersebut akan direkonstruksi. Meskipun akan sulit untuk mengembalikannya ke kondisi puncaknya dan akan tetap memiliki beberapa kekurangan, pada akhirnya artefak tersebut akan lengkap dan sangat berbeda dari kondisi sebelumnya. Semua orang berspekulasi dan mengalami masa sulit. Sepasang mata yang menyala-nyala menatap artefak leluhur itu, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka, dan dalam suasana hati yang sangat baik. Keputusanmu benar. Setelah bekerja cukup lama, ketegangan di hati sang patriark perlahan mereda. Ia menoleh ke arah Ying Jiuye dengan mata penuh kepuasan dan memujinya. Para tetua kemudian menatap Ying Jiuye dengan ekspresi kompleks, termasuk rasa hormat, terima kasih, kekaguman, dan sebagainya.
Saat itu, Ying Jiuye mengabaikan pertentangan para petinggi klan dan bersikeras bergabung dengan Sekte Qing, meskipun hanya seorang murid biasa. Karena alasan inilah, Ying Jiuye rela melepaskan status putra kaisar dan tetap teguh pada arahannya. Tindakan ini jelas merendahkan dan merendahkan martabat klan kekaisaran. Pada masa itu, banyak klan kuno yang membahas hal ini, menganggapnya sebagai lelucon, dan sering membicarakannya. Sebagai anggota klan kekaisaran Guiyan, dia merasa malu dan hatinya teriris. Setelah beberapa waktu, tidak ada seorang pun yang mempertanyakan keputusan Ying Jiuye lagi, dan semua orang sangat mengaguminya. Artefak leluhur telah dibangun kembali, memenuhi keinginan leluhur kita. Pemimpin klan menepuk bahu Ying Jiuye dan menaruh harapan besar padanya, di masa depan, kau pasti akan lebih baik dariku. Kata-kata ketua klan tak diragukan lagi merupakan pujian tertinggi bagi Ying Jiuye. Semua orang yang hadir dapat memahami makna mendalam di balik kata-katanya, yang berarti Ying Jiuye pasti akan menggantikannya sebagai ketua klan, dan tak seorang pun dapat menandinginya. Meskipun putra kaisar berada pada posisi yang sangat mulia, masih banyak kandidat di belakangnya. Jika pangeran saat ini meninggal muda, atau jika beberapa tindakannya merugikan kepentingan klan, atau jika kekuatannya tidak cukup untuk meyakinkan orang-orang, klan kuno akan memilih tuan muda lain untuk menghentikan kerugian pada waktunya dan melatihnya kembali. Ying Jiuye tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena kekuatannya jauh melampaui rekan-rekannya. Jika tidak, ketika ia bersikeras bergabung dengan Sekte Qing, klan kekaisaran Guiyan kemungkinan besar akan mencabut statusnya sebagai putra kaisar. Putra kaisar itu bijaksana. Seorang penatua memuji. Bijak. Semua orang setuju dan menyetujuinya dengan sepenuh hati. Menghadapi wajah-wajah tersenyum dari orang banyak, Ying Jiuye menyampaikan beberapa pernyataan sopan. Beberapa hari kemudian, ia mengusulkan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan kembali ke dunia besar. Dalam beberapa tahun, klan-klan kuno utama akan dapat memindahkan akar mereka ke dunia besar. Mengapa terburu-buru sekarang? Di dalam sebuah istana yang megah, sang pemimpin klan, mengenakan jubah brokat, duduk di tempat yang tinggi dan bertanya. Kembali ke Qingzhong, Ying Jiuye berdiri di bawah dan menjawab dengan jujur. Sekarang artefak leluhur telah kembali, kau tak perlu lagi tinggal di Sekte Qing selamanya. Bukankah lebih baik kau tetap di klan dan bekerja keras untuk memahami warisan kaisar leluhur? Pemimpin klan bertanya lagi, dengan sedikit keraguan di antara alisnya, bertanya-tanya mengapa Ying Jiuye begitu ingin pergi ke Qingzhong. Jangan terburu-buru memperbaiki rantai, biarkan saja mengalir secara alami. Saya pernah ke Qingzhong, kehidupan di sana sangat sederhana, dan saya suka tinggal di sana. Kata-kata ini bukan rahasia, dan Ying Jiuye mengatakannya dengan jujur. Seperti, sang patriark sedikit terkejut. Hanya di Qingzhong saya dapat benar-benar memahami makna kehidupan. Di masa lalu, Ying Jiuye hanya tahu cara berlatih. Setiap orang di klan mengutamakan kepentingannya sendiri. Ia harus selalu bertindak hati-hati dan tidak bisa mengomunikasikan isi hatinya kepada siapapun. Ia seperti boneka tanpa emosi. Apa arti hidup? Sang patriark mengerutkan kening. Memulihkan artefak leluhur adalah keinginanku, dan bergabung dengan Sekte Qing juga merupakan ketulusan. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa lulus ujian masuk Sekte Qing? Ada banyak istana di keluarga kekaisaran, tetapi tidak ada satupun yang dapat membuat Ying Jiuye merasa hangat. Mempertimbangkan pemulihan artefak leluhur, pemimpin klan tidak setuju dengan pendapatnya, tetapi ia tidak menghentikannya. Ia berkata dengan nada dingin, kalau kau mau pergi, silakan saja. Tapi kau harus selalu mengerti satu hal, kau membawa darah klan kekaisaran Guiyan di tubuhmu. Baik, Ying Jiuye membungkuk dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Meskipun ada persaingan dalam Sekte Qing, persaingan itu selalu dalam batas-batas yang ditetapkan dan rasa persaudaraan di antara para anggotanya kuat. Di sana tinggal beberapa teman yang Ying Jiuye miliki dalam hidupnya. Di sana, ia dapat melihat generasi muda bekerja keras dan penuh energi muda. Kalau dipikir-pikir lagi ke masa kecil, yang ada di pikiranku cuma berkelahi. Dulu, ada lebih dari 10 kandidat yang dipilih untuk posisi putra kaisar, tetapi pada akhirnya, hanya Ying Jiuye yang selamat. Ini bukan karena ia memiliki hasrat yang kuat untuk membunuh, tetapi karena keluarga kekaisaran telah mewarisi banyak aturan. Mereka yang bertahan hidup adalah mereka yang benar-benar kuat. Kehidupan seperti itu terlalu melelahkan, Ying Jiuye tidak menyukainya. Aku penasaran apakah kemampuan catur Lao Chang sudah meningkat setelah sekian lama. Saya menantikan kehidupan yang nyaman saat pulang ke rumah. Sesekali, saya bisa menerima hadiah dari para gadis. Meskipun tidak berharga, hadiah-hadiah itu membuat saya bahagia. Qingzhong, ruang rahasia yang tertutup. Chen Qingyuan sedang menyendiri di sini, duduk bersila di udara, dikelilingi oleh batu roh bermutu tinggi, tidak kurang dari puluhan ribu jumlahnya. Energi spiritual yang kaya menembus tubuh Chen Qingyuan dari segala arah. Laut Samsara adalah jurang maut. Sejak pengasingan, kekuatan batu roh yang ditelan telah mencapai sekitar 300.000, dan jumlahnya terus bertambah. Kekuatan spiritual sebesar itu belum mencapai batas Chen Qingyuan, sungguh mengerikan.
Saat aku mencapai jembatan ilahi di masa depan, jika aku ingin menerobos alam kecil, jumlah batu roh yang aku perlukan akan menjadi jumlah yang sangat besar, yang tidak terbayangkan. Untungnya, Chen Qingyuan sekarang relatif kaya dan mampu membeli barang konsumsi tersebut. Aku begitu asyiknya hingga tidak menyadari berlalunya waktu. Hari demi hari, selangkah demi selangkah. Dengan cara ini, lebih dari 10 hari berlalu di dunia luar. Chen Qingyuan menghabiskan sekitar 700.000 batu roh, yang setara dengan mengosongkan seluruh aset kekuatan kelas 1. Meski begitu, itu masih belum cukup, masih agak kurang. Laut Samsara masih puas, dengan rakus menyerap energi spiritual. 3 langkah lagi, dan akhirnya ada tanda-tanda terobosan. Chen Qingyuan memanfaatkan kesempatan ini, menggunakan sihirnya, dan mencoba menerobos hambatan di jalan di depannya untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Garis vertikal biru muncul di antara alisnya, dan lapisan kabut tipis muncul di sekujur tubuhnya. Aura di tubuhnya kadang kala manik dan kadang kala tenang. Setelah beberapa bulan, waktunya telah tiba. Ledakan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan kultivasi Chen Qingyuan akhirnya meningkat. Tahap tengah Mahayana. Hal ini hanya mungkin terjadi karena masih kuatnya kekuatan obat yang amat berharga itu. Obat berharga yang disebutkan itu persis seperti yang ia dapatkan dari leluhur roh api terakhir kali. Obat itu masuk ke tubuhnya secara alami, sungguh kejutan yang tak terduga. Pada perjalanan selanjutnya, batu-batu spiritual saja tidak akan banyak berguna. Kita harus menggunakan harta karun paling langka di dunia sebagai panduan. Chen Qingyuan segera menstabilkan keadaan pikirannya dan merasa sedikit cemas tentang jalan ke depan. Ramuan berharga ini sangat langka di masa lalu sehingga dibutuhkan waktu puluhan ribu hari, atau bahkan lebih lama, untuk menemukannya. Mencapai alam Mahayana sendirian itu sangat sulit. Begitu melangkah ke jembatan ilahi, hasrat untuk Laut Samsara pasti akan semakin besar. Faktanya, kecepatan kultivasi Chen Qingyuan sudah sangat cepat. Dibandingkan dengan banyak kultivator di dunia, bahkan jika mereka memiliki bakat dan sumber daya, mereka masih membutuhkan puluhan ribu kilometer untuk mencapai alam Mahayana. Paling-paling, Chen Qingyuan dalam kehidupan ini masih berusia 2000 tahun. Di alam Mahayana, tidak ada tandingan sama sekali. Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri. Makna kalimat ini tidak ditujukan kepada para biksu Mahayana di era ini, tetapi kepada semua orang di sepanjang masa. Dengan kata lain, sebelum kaisar-kaisar setiap era mencapai puncak dan berada di alam Mahayana, Chen Qingyuan yakin bahwa ia dapat menekan mereka satu per satu. Inilah manfaat yang dibawa oleh Laut Samsara. Tekanan yang ditanggung oleh kekuatan spiritual jauh lebih besar daripada manusia, mungkin ratusan kali lipat. Metode keseimbangan 5 elemen Zi yang Zhen Jun patut dipelajari dengan saksama. Beberapa tahun yang lalu, saat berbincang dengan Wu Junyan, ia memperoleh metode penguasa sejati. Chen Qingyuan berencana mempelajarinya untuk melihat apakah ia dapat meningkatkan Laut Samsara dan bahkan tubuh pertempuran samsaranya. Sebelum datangnya mode agung yang utama, berusahalah keras untuk meningkatkan kekuatanmu sehingga kamu dapat menghadapi gelombang pengetahuan dan sanggup menghadapi bahaya. Di dunia luar, selama 10 tahun terakhir, perang sering pecah di berbagai tempat. Khususnya di Dizu, situasinya paling genting. Demi memperebutkan wilayah sumber daya, banyak sekte ikut berperang dan mengakibatkan jatuhnya banyak sekali korban. Demi harta karun yang kualitasnya tidak diketahui, ia berencana menyerang rekan-rekannya. Agar dapat naik ke posisi yang lebih tinggi, mereka menggunakan segala macam cara hanya untuk mengubah takdirnya. Singkatnya, jalan menjadi semakin kacau. Jika tidak terjadi apa-apa, tetaplah di rumah untuk menghindari masalah. Ini adalah pilihan terbaik. Betapapun kacaunya situasi di tempat lain, wilayah Qingzhong relatif damai. Lagi pula, tidak ada yang berani membuat masalah di wilayah Qingzhong, dan mereka bertindak sangat hati-hati, takut akan masalah. Banyak orang, yang mencari keselamatan, rela meninggalkan kampung halaman tempat mereka tinggal selama separuh hidup mereka dan datang ke domain Fuliuxing Qingzhong untuk mencari tempat menetap dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, wilayah Fuliuxing, yang awalnya relatif terbelakang, menjadi makmur, dengan semakin banyaknya orang-orang berkuasa yang bermunculan. Para kultivator yang berkelana ke luar negeri bersikap sangat rendah hati. Orang-orang sering datang ke gerbang Qingzhong. Mereka tidak berharap bisa duduk di dalamnya, melainkan hanya ingin melihat betapa megahnya kuil Qingzhong dan menjadikan perjalanan ke Beihuang berharga. Pada hari ini, seorang tamu istimewa datang ke Qingzhong. Dia mengenakan kain abu-abu muda dan sendirian dengan satu lengan. Orang yang datang adalah penjaga monumen tersebut. Setelah mengetahui bos besar ini datang, Lin Changsheng keluar untuk menyambutnya secara langsung. Untungnya, orang yang menjaga monumen itu bersikap rendah hati dan pendiam, serta tidak membuat keributan, sehingga orang luar tidak akan mengetahuinya. Senior, di dalam aula tamu yang paling mewah, Lin Changsheng menuangkan secangkir teh, menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat, lalu duduk di kursinya. Kudengar Dewa Pedang Changgeng ada di sini. Penjaga monumen itu tidak datang untuk minum teh, jadi ia langsung menyatakan tujuannya.
Ya, pedang abadi sekarang menjadi tetua tamu Sekte King. Lin Changsheng mengatakan sesuatu. Di mana dia tinggal? Penjaga monumen bertanya. Pada saat ini, sebelum Lin Changsheng sempat berbicara, sebuah suara datang dari kejauhan, merdu bagaikan lonceng kuno, terus-menerus terdengar, "Sahabat Tao, apakah kamu bersedia bermain catur dan berdiskusi tentang Taoisme denganku? Perjalanan ini justru untuk berdiskusi tentang Dao denganmu." Begitu dia selesai berbicara, penjaga prasasti itu menghilang dari aula tamu. Rupanya, dia tahu lokasi Dewa Pedang dan tidak tertarik mengobrol dengan Lin Changsheng, jadi dia menghilang dalam sekejap. Menatap aula tamu yang kosong, Lin Changsheng tersenyum tak berdaya. Saya sempat berpikir untuk menghibur penjaga monumen dengan baik, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak perlu. Tiba-tiba, Lin Changsheng memikirkan sesuatu. Mantan penjaga prasasti itu datang memberi penghormatan kepada leluhur Dugu dan mengatakan sesuatu. Arti kata-kata itu sangat jelas. Sang penjaga monumen berencana untuk berkeliling dunia, dan ketika ia merasa lelah, ia ingin mencari tempat terpencil di Qingzhou untuk hidup menyendiri. Lin Changsheng tidak keberatan dan dengan senang hati menerimanya. Jika pedang abadi dan penjaga monumen senior tinggal di Qingzhou untuk waktu yang lama, maka hati Lin Changsheng dipenuhi emosi saat dia dengan berani membayangkan adegan itu. Jauh di dalam Qingzhou, ada tempat tersembunyi. Dikelilingi oleh pegunungan dan awan yang mengepul. Dari kejauhan, tampak seperti lukisan pemandangan percikan tinta, indah, anggun dan tenang, bagaikan negeri dongeng. Ratusan pohon willow ditanam di tepi danau yang jernih, cabang-cabangnya terkulai dan bergoyang tertiup angin. Di bawah pohon, ada meja dan kursi bambu. Muyang mengenakan jubah abu-abu muda, rambutnya sedikit berantakan, dia riang dan tidak terkekang. Duduk di samping, membuat teh. Jika seorang tamu datang berkunjung, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Gemerincing, terdengar suara langkah kaki ringan. Sang penjaga berjalan ke tepi danau, matanya tertuju pada Muyang yang berdiri di bawah pohon. Ia berkata dengan suara pelan, "Semoga Anda memaafkan saya atas kunjungan mendadak ini." "Sama-sama, silakan duduk." Muyang menyiapkan teh dan tersenyum sopan. Keduanya duduk berhadapan, saling menatap mata masing-masing. Setelah menyesap teh, sang penjaga mulai menceritakan pengalamannya selama bertahun-tahun. "Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya menjaga batas wilayah. Kemudian batas itu hancur, dan saya mendapatkan kebebasan, merasa tersesat sejenak. Saya dengar wilayah bersalju di Xinjiang Barat itu indah, jadi saya pergi ke sana. Pemandangan hamparan salju seluas 8 juta mil sungguh menakjubkan." Muyang mendengarkan dengan sabar, seolah-olah dia sendiri ada di sana, melihat jejak kaki penjaga monumen saat ia melakukan perjalanan melalui pegunungan dan sungai. Selama insiden Bintang Kaisar, keduanya bertukar sapa dan ingin duduk dan berbicara, tetapi sayangnya, beberapa hal terjadi kemudian dan mereka kehilangan kesempatan itu. Selama pertemuan ini, kita harus mengobrol baik-baik dan saling mengenal satu sama lain. Obrolan itu berlangsung selama beberapa jam. Penjaga monumen itu mengunjungi semua tempat wisata terkenal di dunia, tetapi tiba-tiba ia bingung harus pergi kemana. Ia punya tujuan. Mendengar bahwa pendekar pedang Changgeng telah menjadi pejabat tamu Sekte Qing, ia pun mengikutinya. Untuk tujuan pembahasan ini juga merupakan tempat menginap. Di kehidupan ini, selain gurunya yang telah lama meninggal, orang yang paling dikagumi oleh penjaga prasasti tersebut adalah Patriark Dugu dari Sekte Qing. Oleh karena itu, ia datang ke Sekte Qing beberapa tahun yang lalu untuk memberikan penghormatan. Dan karena pedang abadi dan Chen Qingyuan, penjaga monumen berencana untuk mencari tempat terpencil di dekatnya dan tinggal menyendiri di sana. Pada hari kerja, berdiskusi dan minum dengan master pedang tidak hanya dapat menghilangkan rasa sakit kesepian, tetapi juga membahas kultivasi. Raja Jing, Markis Changjing. Setelah mengobrol, keduanya membicarakan topik serius. Alasan mengapa kedua pihak bisa duduk dan mengobrol seperti teman lama saat pertama kali bertemu, bersantai tanpa perlu waspada, adalah karena mereka berdua memiliki hubungan sebab akibat dengan Kaisar Agung Taiwei. 7 jenderal di bawah komando Taiwei menjaga satu sisi untuk memastikan perdamaian dan ketertiban di seluruh surga dan dunia. Ketika Muyang menerima perintah dari Raja Jing, orang-orang yang menjaga prasasti tersebut adalah keturunan Markis Changjing. Berkat hubungan ini, meskipun mereka baru mengenal satu sama lain dalam waktu singkat, mereka merasa seperti telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Tak perlu memakai topeng, dan semua yang mereka katakan berasal dari hati. Benar saja, sang pengurus monumen mulai bercerita tentang pengalamannya selama bertahun-tahun, seakan-akan ia sedang mengenang seorang kawan lama yang sudah lama tidak berjumpa. "Aku akan bertemu putra kaisar lagi," kata penjaga monumen. Putra kaisar, yang dia sebutkan adalah Huang Xingyan, dan dia menggunakan gelar yang terhormat ini. Ada kemungkinan. Mu yang tersenyum. Setelah insiden Bintang Kaisar, Huang Xingyan tinggal di Qingzhou selama beberapa hari, dan kemudian pergi berlatih, dan keberadaannya tidak diketahui sejak saat itu. Adalah tugas kita untuk melindungi putra kaisar.
Meskipun tanggung jawab penjaga adalah menjaga penanda batas, sebagai keturunan Markis Changjing, ia harus melindungi keturunan Tai Wei dan dapat mengorbankan nyawanya untuk itu. Ya, Mu yang mengangguk sedikit, sangat mengakuinya. Temanku, apakah kamu ingin berdiskusi? Setelah berbincang cukup lama, sang penjaga monumen mengajukan permintaan. Merupakan suatu kehormatan besar untuk berdiskusi dengan Anda. Li Muyang tersenyum tipis. Tidak ada alasan untuk menolak. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di halaman, menyebabkan ranting-ranting pohon willow yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Beberapa di antaranya mengenai permukaan air, menimbulkan riak dan memercikkan beberapa tetes air. Dalam sekejap, tetesan air yang memercik menggantung di udara, tak jatuh. Ranting-ranting willow yang menari membeku, tak bergerak. Waktu seakan berhenti. Kedua lelaki itu saling berpandangan, tampak diam seperti gunung, tetapi sebenarnya mereka hendak menyerang. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dua bayangan gelap berdiri di permukaan danau, saling serang, membangkitkan gelombang hukum yang mendalam. Terkadang mereka tenggelam jauh ke dalam danau, terkadang mereka berdiri di lautan awan. Inilah kekuatan kesadaran spiritual mereka, dan mereka menggunakan metode Tao untuk meminimalkan gerakan dan keheningan agar tidak memengaruhi operasi Sekte Qing. Dari segi kekuatan, Li Muyang jelas lebih kuat. Lagi pula, ia telah melangkah 9 langkah ke jembatan ilahi, yang dianggap setengah langkah menuju alam kuasi kaisar, dan ia juga telah memasuki menara Tiansu dan mendapatkan kesempatan besar. Namun, kompetisi bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang belajar dari satu sama lain dan membuat kemajuan bersama. Yang satu merupakan pendekar pedang terbaik saat itu, dan yang satu lagi merupakan makhluk yang berdiri di puncak jalur pedang. Meskipun jalan yang kita tempuh berbeda, semuanya mengarah ke tujuan yang sama, dan kita memperoleh wawasan yang berbeda dari proses diskusi. Sebulan kemudian, Lin Changsheng datang ke kediaman pedang abadi. Silakan kirim pesan untuk menanyakan apakah Anda dapat masuk. Pedang abadi mencabut larangan di luar pintu dan datang menyambutnya. Sebagai tamu kehormatan, saya pasti tidak akan menolak masuknya pemimpin sekte. Itu terlalu bodoh. Tuhan menghargai kasih sayang dan memanggil Master Sekte dengan sebutan kakak senior. Meskipun pedang abadi itu kuat, ia juga perlu memahami cara kerja dunia. Guru, apa yang Anda inginkan dari saya hari ini? Di halaman, Li Muyang sedang bermain catur dengan penjaga prasasti. Keduanya memiliki hubungan yang harmonis dan merasa bahwa mereka sudah terlambat bertemu. Melihat kedua lelaki tua itu bermain catur dengan santai, Lin Changsheng merasa iri. Ia berharap ketika ia dewasa nanti, ia bisa menjalani kehidupan senyaman ini, bebas dari kekhawatiran sekte. Ini kunci kediaman Donglan, yang letaknya persis di sebelah. Kali ini, saya ingin memberikannya kepada senior, penjaga monumen. Saya harap Anda tidak keberatan. Kalau ada yang salah, saya akan segera memperbaikinya. Lin Changsheng telah menyiapkan tempat tinggal bagi penjaga monumen sejak lama, tetapi ia tidak langsung mengeluarkannya karena takut penjaga monumen akan datang berjalan-jalan lalu pergi. Dalam situasi saat ini, penjaga monumen sepertinya tidak akan pergi untuk sementara waktu, jadi sudah sewajarnya mencari tempat tinggal yang elegan untuknya dan tidak mengabaikannya dengan cara apapun. Terima kasih banyak. Mendengar hal ini, penjaga monumen berhenti bermain catur dan berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, senior. Lin Changsheng membungkuk dan menyerahkan kunci giok kepada penjaga monumen. Menerima tempat tinggal ini berarti sang penjaga akan tinggal di sana secara permanen. Apakah ia seorang pejabat tamu atau bukan hanyalah sebuah gelar dan tidak terlalu penting? Tujuan diumumkannya bahwa pedang abadi telah menjadi pejabat tamu adalah untuk menghalangi para penjahat. Penjaga monumen menikmati ketenangan dan dapat tinggal di sana selama yang ia inginkan. Berkat persahabatan ini, jika King Zong menghadapi kesulitan di masa mendatang, ia tidak akan tinggal diam. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk King Zong. Dengan kedua orang ini yang bertanggung jawab, bahkan jika klan kuno abadi datang menyerang King Zong besok, tidak perlu terlalu khawatir, dan tidak akan muncul masalah besar. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Aku pergi dulu. Lin Changsheng masih memiliki banyak urusan resmi yang harus diselesaikan, jadi dia menangkupkan tinjunya, mengatakan sesuatu, lalu berbalik sambil tersenyum. Sekarang giliranmu untuk bergerak, jangan berlama-lama. Pada saat ini, Li Muyang mulai mendesak. Babak ini tidak berjalan baik, babak selanjutnya. Melihat papan catur tidak menguntungkan baginya dan ia akan kalah, sang penjaga sedikit mengernyitkan dahi, melambaikan lengan bajunya, membersihkan papan catur, dan memulai lagi. Li Muyang melotot ke arah Guo Xuan dan bertanya, apakah kamu punya sopan santun dalam bermain catur? Tidak. Penjaga monumen itu menjawab dengan tegas, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan sedikit rasa tidak tahu malu. Li Muyang, King Zong damai dan makmur. Lin Changsheng hanya memberi tahu beberapa tetua inti tentang kediaman permanen penjaga monumen. Ia tidak ingin berita itu diketahui semua orang, jadi ia berusaha untuk tetap rendah hati. Para tetua yang mengetahui hal itu sangat gembira, dan butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari kegembiraan mereka.
Hal-hal baik terjadi satu demi satu, sungguh mengasyikkan. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, seorang tamu datang keluar gerbang Qingzhong. Seorang wanita, mengenakan gaun panjang berwarna gelap, dengan ekspresi khawatir dan alis cemas. Nama pengunjung itu adalah Su Rongyue, putri bungsu Raja Tianyong, dan orang-orang memanggilnya putri kecil. Datang, penatua yang menjaga gerbang mengetahui identitas pengunjung itu dan, dengan izin dari atasannya, segera menyambut orang itu masuk. Seorang eksekutif senior segera keluar dan memperlakukan mereka dengan baik. Tuan kecil, apa yang kamu lakukan di sini? Banyak orang berspekulasi secara diam-diam tetapi tidak dapat mengetahui alasannya. Namun, ada seorang tetua perempuan yang suka bergosip. Ia diam-diam berdiskusi dengan teman-temannya, ku dengar tuan muda dan adik junior punya hubungan. Kali ini, 8 tetua datang mengunjungi adik junior. Benarkah? Bagaimana kau tahu? Tetua lain menjadi sangat penasaran. Kemampuanku mengumpulkan informasi sungguh luar biasa, tak diragukan lagi, kata tetua perempuan itu dengan tegas. Adik laki-lakiku sangat disenangi. Omong kosong, adik muda itu reinkarnasi dewa perang kuno, siapa yang tidak menyukainya? Kalau berat badanku lebih ringan beberapa ribu pon, aku pasti juga akan tergoda. Dengan penampilanmu, kau tidak mencolok di antara orang banyak, dan adikku bahkan tidak mau melihatmu. Jangan khawatir, kita sama saja. Kamu tidak jauh lebih baik dariku. Kita cuma ngomongin masa lalu romantis adik muda, kenapa kita malah bertengkar? Kedatangan tuan kecil itu menarik perhatian banyak orang. Meskipun alis Su Rongyue berkerut dan dia tampak sedikit cemas, dia masih duduk di aula, menunggu orang yang bertanggung jawab datang. Ketika dia masuk, dia meminta bertemu dengan pemimpin klan untuk membahas masalah penting. Sang tetua segera melaporkannya dan meminta Su Rongyue untuk duduk dan beristirahat. Tidak lama kemudian, Lin Changsheng melangkah mendekat. Orang yang datang adalah putri kesayangan Pangeran Tianyong. Karena dia bilang ini masalah penting, bagaimana mungkin dia menundanya? Tuan kecil, Lin Changsheng mengepalkan tangannya dan memberi hormat sebagai tanda persahabatan. Bertemu dengan Master Sekte, Su Rongyue berdiri dan membungkuk. Tuan, ada urusan penting apa? Lin Changsheng duduk di kursi utama dan bertanya. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan dari Sekte Qing. Su Rongyue menundukkan tubuhnya dan bertanya. Oh, Lin Changsheng sedikit terkejut. Guru, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? 2 hari yang lalu, sebuah lubang hitam muncul di dekat Fucheng. Kemudian, Su Rongyue menceritakan seluruh kisah secara rinci. Fucheng, yang terletak di suatu tempat di Laut Alam Kekacauan, adalah wilayah kekuasaan Raja Tianyong. Banyak orang tinggal di sana, mematuhi aturan kota. Meskipun ada pembatasan di mana-mana, keamanannya terjamin. Hampir 2 jam yang lalu, sebuah lubang hitam terdistorsi tiba-tiba muncul di ruang tempat Fucheng berada. Munculnya sangat tiba-tiba dan entah dari mana. Bahkan seseorang sekuat Raja Tianyong gagal menyadarinya. Keselamatan Fucheng dipertaruhkan, dan setelah banyak pertimbangan, Raja Tianyong memutuskan untuk masuk ke lubang hitam untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah kepergiannya itu, tak ada kabar lagi darinya. Tidak peduli cara apa yang kugunakan, aku tidak dapat menghubunginya. Selain itu, diameter lubang hitam terus membesar. Jika terus seperti ini, ada kemungkinan ia akan menelan seluruh Fucheng. Meskipun kota Fu dapat dipindahkan, kota itu perlu dikelola oleh Raja Tianyong. Tanpa pangeran, Fucheng akan sulit digerakkan. Karena berbagai alasan, Su Rongyue takut keadaan akan menjadi tidak terkendali, jadi dia bergegas ke Beihuang untuk mencari bantuan dari Qingzhong guna mencari solusi. Aneh sekali Fucheng dalam bahaya. Lin Changsheng tidak meragukan bahwa Su Rongyue berbohong, tetapi dia bingung mengapa perubahan abnormal terjadi di Laut Kekacauan. Kudengar Dewa Pedang Changgeng telah menjadi pejabat tamu Sekte Qing. Rongyue begitu berani meminta bantuannya. Benar-benar tidak ada jalan lain, jadi Su Rongyue harus datang ke Qingzhong untuk mencoba peruntungannya. Aku akan memberi tahu pedang abadi tentang masalah ini. Mengenai hasilnya, aku tidak bisa menjaminnya. Lin panjang umur merenung. Terima kasih, Master Sekte. Su Rongyue membungkuk. Terima kasih kembali. Situasinya mendesak, jadi Lin Changsheng berhenti bersikap sopan dan segera pergi. Setelah Li Muyang mengetahui hal ini, dia menundukkan kepalanya dan berpikir dalam-dalam. Di halaman, Lin Changsheng berdiri di samping, menunggu dengan tenang. Setelah sekitar setengah batang dupa, Li Muyang mengangguk dan setuju, saya akan pergi ke sana dan melihatnya. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di Laut Kekacauan, dan itu bisa jadi pertanda sesuatu. Sebaiknya kita memeriksanya terlebih dahulu. Lagi pula, Raja Tianyong adalah orang hebat pada masanya. Sayang sekali jika ia meninggal secara tiba-tiba. Oke, Lin Changsheng mengangguk, lalu segera kembali dan memberitahu Su Rongyue berita itu. Selama waktu menunggu, Su Rongyue merasa sangat cemas dan tersiksa. Ia memikirkan banyak hal. Bagaimana jika pedang abadi tidak mau? Setelah sekian lama, bisakah ayah selamat dari krisis dan kembali dengan selamat dari lubang hitam yang aneh itu? Putri kecil, pedang abadi bersedia menemanimu dalam perjalanan ini.
Suara Lin Changsheng telah sampai padanya sebelum dia tiba. Mendengar ini, wajah Su Rongyue berseri-seri karena gembira, melihat secercah harapan, dan dia segera berterima kasih kepada Lin Changsheng yang baru saja masuk. Terima kasih, Master Sekte, dan terima kasih, Dewa Pedang. Tidak perlu sungkan-sungkan. Lin Changsheng melambaikan tangannya dan berkata, tunggu di luar gerbang gunung. Dewa Pedang akan segera tiba. Su Rongyue tidak berniat mencicipi tehnya dan segera meninggalkan aula. Begitu tiba di gerbang gunung, ia berhenti sejenak sebelum melangkah keluar. Ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke arah pegunungan Qingzhong, berpikir dalam hati, saudara Chen pasti tinggal di suatu tempat di Qingzhong. Su Rongyue mencintai Chen Qingyuan, dan banyak orang mengetahuinya. Namun, ia tahu dirinya tidak layak, jadi ia hanya memperhatikan dari jauh dan tidak mengganggunya. Putri kecil Fu Cheng dan putri ke-9 klan Phoenix memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Orang yang lembut hati, yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, serta tahu batasnya. Seseorang yang bersemangat seperti api, yang melakukan apa yang ia tahu mustahil, dan rela jatuh ke jurang, dan yang tidak akan pernah menyesalinya meskipun ia tahu tidak akan ada hasil. Su Rongyue tidak meminta apa-apa lagi. Ia akan puas jika bisa melihat Chen Qingyuan berdiri di puncak awan di masa depan. Sedangkan saudaranya dari keluarga Chen yang pernah tinggal di Fucheng, ia sudah menjadi masa lalu, tak terjangkau. Gadis, ayo. Saat dia sedang melamun, sebuah suara datang dari samping, mengganggu pikiran Su Rongyue. Li Muyang ada di sini. Salam untuk pedang senior abadi. Su Rongyue gembira dan membungkuk hormat. Tidak perlu sopan. Li Muyang mengangkat tangannya dan berkata, mari kita bicara sambil jalan. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu kali ini, senior. Setelah itu, mereka berdua bergegas melanjutkan perjalanan mereka tanpa menunda. Awalnya, penjaga monumen berencana untuk pergi bersama Li Muyang untuk melihat-lihat, tetapi kemudian ia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia merasa lebih nyaman di rumah, dan harus ada seseorang yang ditinggal untuk menjaga tempat itu jika terjadi invasi musuh yang kuat. Negara Kekaisaran, Villa Langya. Nangong Ge menjalani hidupnya seperti biasa, menyeruput teh dan mengagumi pemandangan, yang membuat orang lain iri. Beberapa hari terakhir ini, ia merasa tatanan jalan sedikit berubah, dan alisnya berkerut. Duduk di rumah, membuat perhitungan. Setelah menghabiskan beberapa jam, akhirnya Gonggongan mendapatkan informasi yang akurat dan bergumam, perubahan di laut perbatasan sedikit lebih cepat dari yang kuduga. Secara logika, ketika kelima negara bersatu dan Tiongkok dibentuk ulang, laut kekacauan akan mengalami transformasi besar. Dalam situasi saat ini, sebuah lubang hitam bengkok muncul di dekat Fucheng, yang sungguh aneh dan tidak terduga. Entah hukum yang dibawa oleh lubang hitam ini memang istimewa, atau laut perbatasan telah mengalami perubahan drastis sebelumnya. Ini hanyalah sebuah sinyal, dan kelanjutannya akan jauh lebih menarik. Nangong Ge tidak datang langsung ke laut perbatasan. Sepertinya ada kabut tebal di depannya, menghalanginya dan membuatnya sulit untuk memahami segalanya. Ada yang tidak beres. Haruskah aku jalan-jalan? Saya ingin pergi ke laut perbatasan, tetapi saya agak ragu. Setidaknya ada 6 juta jejak zaman kuno. Jika jejak-jejak itu masih ada hingga hari ini, pastilah sangat mengesankan. Nangong Ge menurunkan alisnya dan berbicara pada dirinya sendiri. Apa yang disebut zaman kuno itu sebenarnya sangat jauh dari kita, bahkan lebih tua dari zaman kuno itu sendiri. Kalau dibagi-bagi secara cermat, maka masa 300.000 tahun lalu disebut masa purba, masa 1 juta tahun lalu disebut masa lampau, dan masa 6 juta tahun lalu disebut masa purba. Di masa lalu, Tai Wei telah melakukan perjalanan ke hulu selama lebih dari 5 juta tahun, dan dia pasti telah menyentuh jejak tabu dari akhir zaman kuno. Mari kita tunggu. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, akhirnya aku dapat menahan kegelisahan dalam hatiku. Laut batas kekacauan, Fucheng. Li Muyang dan putri kecil Su Rongyue datang dengan cepat tanpa berhenti sejenak. Senior, itu di sana. Su Rongyue memimpin. Berjalan ke lokasi lubang hitam yang bengkok, Li Muyang mengerutkan kening dan mengamati dengan saksama. Tampaknya lubang hitam berbentuk pusaran dengan diameter sekitar 80.000 km. Sesekali, lubang hitam tersebut akan membesar dan meluas ke segala arah. Aura hukum kuno menghalangi Li Muyang untuk melihat kondisi spesifik lubang hitam tersebut. Ia mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dari kejauhan, tetapi terhalang oleh penghalang yang tidak diketahui. Wajah Li Muyang semakin serius saat melihat ini. Ia bergumam, pantas saja Raja Tianyong ingin masuk dan memeriksanya. Orang luar dilarang keras masuk. Melihat ruang yang gelap dan berliku-liku, mata Su Rongyue dipenuhi kekhawatiran. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan orang tuanya dan berdoa dalam hati kepada Tuhan. Gadis, kamu duluan. Situasinya belum diketahui dan mungkin ada niat pembunuhan tersembunyi. Li Muyang tidak bisa mengambil risiko dengan Su Rongyue. Ya, senior, kamu harus memperhatikan keselamatan. Su Rongyue tahu bahwa kekuatannya masih terbatas dan jika dia mengikutinya, dia akan menjadi beban.
Setelah berkata demikian, Su Rongyue berbalik dan menatap Fu Cheng, jantungnya berdebar kencang dan raut wajahnya tampak sangat khawatir. Berpikirlah lama-lama dan buatlah keputusan. Li Muyang, mengenakan pakaian biasa, berencana untuk bergabung dalam permainan untuk melihat apa yang terjadi. Memanggil. Dengan pikirannya, ia tiba di pintu masuk ruang terdistorsi, meninggalkan sisa gambar di posisi sebelumnya. Bawa waktu, mungkinkah ini peninggalan dari era kuno? Li Muyang berbicara pada dirinya sendiri. Tanpa ragu, dia masuk. Kesadaran spiritual tidak dapat masuk, tetapi tubuh fisik tidak terhalang, anehnya. Seluruh tubuhnya tegang dan dia sangat waspada. Begitu aku melangkah masuk, semua yang ada di hadapanku berubah. Pemandangannya diselimuti kabut, dan tidak ada cara yang dapat menghilangkan kabut tersebut. Li Muyang berdiri di sebidang tanah dan memandang ke bawah. Tanah itu penuh dengan tanda-tanda pembusukan dan perubahan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya kekuatan hukum masa lalu masih ada, tetapi sangat lemah. Dunia tempat mereka berada bagaikan gua besar yang seluruhnya tertutup kabut. Setelah memandang sekeliling beberapa kali, Li Muyang tidak dapat menemukan arah mana yang harus dituju, dia juga tidak dapat menangkap jejak kehadiran Raja Tianyong, seolah-olah dialah satu-satunya di dunia ini. Di sana, tidaklah tepat untuk tetap berada dalam kebuntuan, jadi Li Muyang menatap ke depan dan membuat keputusan. Keputusan telah dibuat, jadi kita harus bertindak sesuai dengan keputusan itu. Aku melangkah maju, namun tak pernah mencapai ujungnya. Setelah beberapa saat, Muyang berhenti dan menatap tanah di bawahnya. Ia punya firasat buruk, apakah aku terjebak di sini? Meskipun saya enggan menerima konsekuensi ini, namun kemungkinan besar hal itu terjadi. Untuk memverifikasi, Su Muyang meninggalkan tanda di tanah dan kemudian bergerak maju. Setelah berjalan cukup lama, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan langsung berhenti. Meskipun tandanya telah hilang, jejaknya masih tersisa. Muyang berjongkok, menatap tanah yang halus, dan mengerutkan kening. Sekarang dia yakin akan satu hal, dia benar-benar terjebak. Sebuah lubang hitam yang bengkok menjebaknya di dunia yang berkabut ini. Baik dengan menggunakan ilmu pedang terhebat maupun dengan mengerahkan berbagai kartu truf, semuanya gagal dan tidak dapat menembus batasan hukum dunia ini. Masalah, bahkan seseorang sekuatmu yang terjebak di dunia dengan hukum yang tidak diketahui. Situasi Raja Tianyong kemungkinan serupa, setelah memasuki dunia misterius, tidak dapat melarikan diri, dan tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Mengenai keselamatannya, ia tidak terancam untuk saat ini. Tempat apa itu? Kekuatan tak dikenal yang mengepung Kaisar Semu setengah langkah sungguh mengerikan. Mu yang tidak merasakan adanya bahaya dan hanya terjebak dalam sangkar ini. Mungkin sulit untuk keluar. Sebulan kemudian, Su Rongyue, yang tinggal di Fucheng, menggenggam tangannya erat-erat, matanya dipenuhi kekhawatiran. Baru-baru ini, ia mencoba menghubungi Dewa Pedang, tetapi mendapati bahwa transmisi suara tidak pernah kembali, dan semuanya menjadi sangat sunyi. Situasi ini persis sama dengan yang dialami ayah saya setelah memasuki lubang hitam terdistorsi, dan tidak ada hubungannya. Mungkinkah pedang senior abadi juga terjerumus ke dalam hal ini? Su Rongyue tidak ingin terlalu banyak berpikir, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya. Tunggu sebentar lagi, mungkin senior Sword Immortal akan segera keluar. Tidak ada jalan lain kecuali berdoa. Dengan cara demikian, saya menderita sakit jantung selama beberapa bulan. Masih tidak bisa dihubungi. Hari itu, secerca harapan terakhir di lubuk hati Su Rongyue telah sirna. Bibirnya mengerucut, matanya cemas, hatinya berat, tangannya mengepal hingga berwarna ungu. Masalah itu muncul dengan sendirinya, dan jika pedang abadi tidak pergi ke King Zong untuk meminta bantuan, tentu saja dia tidak akan mengambil risiko. Su Rongyue bersedia mengambil tanggung jawab ini, meskipun dia tidak mampu membelinya. Maka ia pun memerintahkan pengawal Fucheng untuk menyiapkan semua kapal perang dan kereta perang, serta membiarkan para biksu yang tinggal di kota itu pergi ke daerah yang aman. Tidak banyak orang yang ingin meninggalkan Fucheng, dan semua orang bersedia tinggal di Fucheng. Aku akan pergi ke Northern Wastelen lagi dan memberitahumu tentang ini. Su Rongyue secara mental siap dikritik oleh King Zong dan segera berangkat. Ketika dia pergi, dia mencoba menghubunginya, tetapi sayangnya hasilnya sama, dia masih gagal. Naik kereta perang dan langsung menuju ke hutan belantara utara. Kecemasan batin menyiksa Su Rongyue setiap saat. Setelah lebih dari 10 hari, mereka tiba di wilayah King Zong. Para pemimpin puncak King Zong agak bingung ketika mereka mengetahui bahwa Su Rongyue lah yang telah tiba. Bukankah pedang abadi pergi membantu? Belum lama pangeran kecil itu datang lagi. Kenapa dia ada di sini lagi? Tak seorang pun menyangka pedang abadi terjebak. Lagi pula, di mata dunia, kekuatan pedang abadi termasuk yang terbaik di dunia, dan ia bisa pergi kemanapun di dunia. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk meminta maaf. Ketika Su Rongyue melihat Lin Changye, dia langsung membungkuk dalam-dalam, penuh permintaan maaf dan menyalahkan diri sendiri. Permintaan maaf apa? Lin Changhe belum menerima kabar tentang kembalinya pedang abadi, dan ia merasa gelisah. Pangeran kecil, apa terjadi sesuatu? Su Rongyue tampak lesu, karena khawatir.
Menghadapi pertanyaan Lin Chang'e, Su Rongyue tak kuasa menghadapinya dan menundukkan alisnya sambil bercerita, hari itu setelah meninggalkan Fu Cheng, sang dewa pedang melangkah sendirian ke dalam lubang hitam yang asing dan tak dikenal itu. Sejak saat itu, tak ada kabar lagi. Mendengar ini, Lin Chang'e tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya dia sedikit khawatir di dalam. Tidak ada bahaya yang mengancam nyawa. Kemudian, Lin Changbei memeriksa lampu jiwa pedang abadi, yang masih menyala dan tanpa fluktuasi apapun, artinya sangat aman. Karena dia adalah tetua tamu, tentu saja dia meninggalkan roda kehidupan yang penuh kekuatan, yang disempurnakan menjadi lampu jiwa khusus, yang menunjukkan kematiannya. Lampu jiwa masih menyala, dan Lin Chang'e menghela napas lega. Sang pedang abadi sangat kuat. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia masih bisa mengatasinya. Putri kecil, jangan khawatir. Tunggu saja dengan sabar sebentar. Lin Chang'e melihat Su Rongyue kelelahan, dengan sedikit rasa lelah di dahinya, dan ia merasa kasihan padanya. Apapun alasannya, ia tak bisa menyalahkannya dan membisikkan kata-kata penghiburan. Ya, Su Rongyue mengangguk sedikit, tetapi kecemasan dan kekhawatiran di matanya tidak hilang. Selama pedang abadi dan Raja Tianyong tidak keluar dengan selamat, Su Rongyue tidak akan merasa damai. Putri kecil, jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali, kamu dapat beristirahat di Qingzhou selama beberapa hari. Lin Changbei mengatur akomodasi untuk mereka. Percakapan itu berakhir dan dia bergegas keluar. Karena keselamatan pedang abadi dipertaruhkan, Lin Chang'e tidak setenang kelihatannya, dan bergegas ke kediaman Chen Qingyuan. Meskipun aku tahu bahwa Chen Qingyuan masih menyendiri, aku ingin melihat apakah aku dapat menghubunginya. Kecuali jika saat itu adalah saat yang genting, hal itu harus dibicarakan secara langsung. Adik laki-laki, bisakah kau mendengarku? Lin Changbei menyampaikan pesan tersebut. Chen Qingyuan, yang sedang mempelajari metode Dewa Sejati Ziyang, menjawab, saudaraku, ada apa? Setelah tingkat kultivasinya meningkat, Chen Qingyuan mencabut beberapa batasan, karena takut terjadi sesuatu pada Sekte Qing dan dia tidak menyadarinya sejak awal. Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Karena adik laki-lakiku sudah membalas, maka ini pasti bukan saat yang genting, kata Lin Chang'e cepat. Bagus. Kalau bukan masalah serius, kakak senior pasti tidak akan datang mengganggunya. Chen Qingyuan berhenti memperbaiki rantai dan berjalan keluar dari ruang retret. Setelah itu, keduanya bertemu di halaman yang elegan. Mereka duduk saling berhadapan, tanpa bertukar basa-basi, dan fokus pada topik pembicaraan. Lin Chang'e menceritakan kepada semua orang konsekuensi dari insiden sebelumnya tanpa menyembunyikan apapun. Setelah memahami situasi secara menyeluruh, Chen Qingyuan mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat, dengan kemampuan seorang pedang abadi, seharusnya tidak ada yang salah. Saudaraku, kau tidak perlu khawatir. Aku akan menangani masalah ini. Baiklah, aku merasa lega dengan kata-katamu. Lin Chang'e mempercayai Chen Qingyuan tanpa syarat, dan kerutan di dahinya segera mereda. Ngomong-ngomong, putri kecil dari Fu Cheng sedang mengunjungi sekte. Maukah kau bertemu dengannya? Lin Chang'e tiba-tiba teringat akan beberapa gosip dan bertanya. Tidak perlu. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya. Senior Zhou Bei bermaksud tinggal di Qingzhou untuk waktu yang lama. Ada satu hal lagi yang perlu dikatakan Lin Chang'e. Oh. Chen Qingyuan sedikit bingung, tapi itu kejutan yang menyenangkan. Suatu hari, penjaga monumen senior itu berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu jika dia punya kesempatan. Kata Lin Changbei. Oke, mengerti. Mustahil untuk menolak bertemu dengan penjaga monumen. Setelah Direktur Lin pergi, Chen Qingyuan mulai berpikir serius. Perubahan di lautan batas, saya sudah membahas topik ini dengan saudara Nangong terakhir kali. Logikanya, seharusnya terjadi setelah pembentukan Senzu. Mungkinkah metode deduksi Nangong Ge salah? Atau mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kita perlu mempelajarinya lebih lanjut untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Chen Qingyuan berbisik. Sebelum keluar, pergilah ke kediaman pengurus monumen terlebih dahulu. Hari ini, Chen Qingyuan datang ke pintu mengenakan setelan brokat hijau. Sebelum dia dapat mengumumkan kunjungannya, penjaga batu nisan sudah menunggu di luar pintu. Yang mulia, penjaga monumen itu sangat hormat dan suaranya serak. Chen Qingyuan bukan hanya reinkarnasi dewa perang kuno, tetapi juga memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Taiwei. Menurut generasinya, tidak ada salahnya jika penjaga prasasti memanggilnya, Yang Mulia. Sama-sama, Chen Qingyuan membungkuk sebagai balasan, menunjukkan rasa hormat. Datang, penjaga monumen berdiri di pintu. Keduanya berjalan ke halaman, satu di depan dan satu di belakang. Tak lama kemudian, mereka duduk di bawah pohon. Apa yang ingin kamu bicarakan? Chen Qingyuan menatap lelaki tua di depannya, wajahnya penuh kerutan. Ia telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk penanda batas. Ia dipenuhi kekaguman dan berkata dengan lembut. Saya bingung dengan jalan di depan. Mohon beri saya petunjuk, Yang Mulia. Penjaga monumen ini jarang berkomunikasi dengan orang lain sebelumnya dan kurang pandai berbicara. Jika ia mengatakan sesuatu secara langsung, nadanya terdengar memohon. Anda adalah istri Markis Changjing. Apakah kultivasi Taoisme Anda masih lengkap?
Chen Qingyuan perlu mengklarifikasi poin ini. Setelah bertahun-tahun, banyak hal telah hilang. Saya sangat beruntung bisa sampai sejauh ini. Lebih dari separuh warisan Markis Changjing hilang. Setelah penjaga monumen melangkah 8 langkah ke jembatan ilahi, tingkat kultivasinya tidak dapat ditingkatkan sama sekali selama beberapa hari berikutnya. Saya berdiskusi tentang Dao dengan pedang abadi beberapa hari lalu, dan meski saya memperoleh beberapa wawasan, hasil yang didapat sangat kecil. Benda ini pasti berguna untukmu. Chen Qingyuan mengeluarkan selembar batu giok ungu dan menaruhnya di atas meja. Ini, pria yang menjaga monumen itu menundukkan kepalanya dan menatapnya dengan pandangan ragu. Inti Dao dari garis keturunan Markis Changjing. Mengingat hubungan dekat antara Chen Qingyuan dan Tai Wei, tidak sulit baginya untuk mewarisi garis keturunan ini. Awalnya, ia berniat menggunakan benda ini sebagai umpan agar penjaga itu berutang budi padanya, yang mungkin berguna di masa depan. Namun, ia tidak perlu mencari penjaga itu, dan ia langsung menetap di Qingzhong. Ini, cahaya aneh berkelebat di mata sang penjaga monumen. Ia tiba-tiba mendongak, tak tahu bagaimana mengungkapkan emosinya, dan tertegun sejenak. Tidak perlu mengatakan apa-apa, terima saja. Chen Qingyuan tersenyum sedikit. Dia terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Penjaga monumen hanya berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Chen Qingyuan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengingat kebaikan ini. Jika Qingzhong menghadapi masalah di masa depan, aku akan merepotkanmu untuk mengurusnya. Chen Qingyuan menunjukkan alasan mengapa dia membantu, yaitu untuk Qingzhong. Jangan khawatir, setetes air adalah tanda terima kasih, dan mata air akan dibalas dengan mata air. Terlebih lagi, penjaga prasasti sangat menyayangi Qingzhong dan merasakan rasa memiliki yang mendalam di hatinya. Saya ada hal lain yang harus dilakukan, jadi saya tidak bisa tinggal lama. Setelah mengatakan itu, Chen Qingyuan memutuskan untuk pergi. Chen Qingyuan baru saja melangkah beberapa langkah ketika wajah penjaga itu tiba-tiba berubah kaget. Ia merasakan sesuatu dan berkata dengan gugup, aura yang mengerikan. Apa? Mendengar suara itu, Chen Qingyuan berhenti dan berbalik untuk bertanya. Ada keberadaan yang mengerikan di dekat Qingzhong. Penjaga monumen itu menegaskan, mungkin tidak banyak orang di dunia saat ini yang dapat membuat penjaga monumen mengucapkan kata, mengerikan. Entah kenapa, Chen Qingyuan teringat pada seseorang, jiwanya terguncang, dan pupil matanya mengerut. Kita sampai di sini, hanya 30 mil di sebelah barat gerbang gunung. Pria yang menjaga monumen itu berkeringat dingin di punggungnya, ekspresinya serius, dan jejak ketakutan di matanya semakin membesar tanpa batas. Pihak lain seharusnya tidak menyembunyikan jejaknya, jika tidak akan sulit bagi penjaga monumen untuk mendeteksinya. Dia mengerikan. Bahkan dari jarak sejauh itu, ia masih bisa merasakan tekanan yang mencekik jiwa. Terlebih lagi, pihak lain tidak sengaja menekan, kalau tidak, itu akan semakin mengerikan. Di luar Qingzhong, ada sebuah tempat 30 mil ke arah barat. Chen Qingyuan datang sendirian dengan perasaan campur aduk. Saya dapat menebak secara kasar siapa pengunjungnya. Di kaki Gunung Hijau, seorang perempuan berambut putih mengenakan gaun sederhana. Selain jepit rambut, ia tidak mengenakan aksesori lain dan berpakaian sederhana. Meskipun sederhana, ia memiliki temperamen yang mulia dan merupakan wanita paling mulia di dunia. Segala sesuatu di sekitarnya tertutupi olehnya dan tak dapat hidup berdampingan dengannya. Wanita berambut putih itu mengeluarkan aroma hanya untuk memberitahu Chen Qingyuan bahwa dia ada di sini. Senior, begitu mereka bertemu, Chen Qingyuan yang berpakaian biru menatapnya dengan hormat dan membungkuk. Setelah melirik beberapa kali, wanita berambut putih itu mengangguk sebagai jawaban. Apakah kamu ke sini untuk menemuiku untuk sesuatu? Chen Qingyuan masih belum tahu asal-usul wanita berambut putih itu, tetapi ia tahu wanita itu ada hubungannya dengan dirinya. Batu istimewa itu adalah penghubungnya. 17 bintang kekaisaran, semuanya membentuk jembatan ilahi. Apa yang terjadi hari itu? Wanita berambut putih itu tertarik pada pertempuran Kamijashi beberapa tahun lalu. Jika Anda sampai di seberang, mungkin Anda dapat mengingat sesuatu. Chen Qingyuan adalah orang yang terlibat. Jika dia datang untuk bertanya, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Anda ingin tahu cerita selengkapnya. Jika itu orang lain, Chen Qingyuan pasti tidak akan menyebutkannya. Namun, wanita berambut putih itu istimewa, dan karena dia bertanya, dia harus menceritakannya. Ya, wanita berambut putih itu mengangguk dan menekankan, semuanya. Hari itu, aku meminjam kekuatan menara Tiansu dan untuk sementara naik ke 9 langkah jembatan ilahi. Meskipun dia telah menarik kekuatan terlarang, wanita berambut putih itu sendiri adalah eksistensi terlarang, jadi tidak perlu khawatir akan dihakimi oleh surga. Dalam setengah jam berikutnya, Chen Qingyuan menceritakan seluruh jalannya pertempuran Shen Xiao. Di antaranya adalah sisa-sisa Kaisar Tai Wei. Mengenai situasi di sisi lain, Chen Qingyuan tidak tahu apa-apa tentangnya. Tai Wei, pantai seberang. Wanita berambut putih itu menundukkan pandangannya, berpikir keras, tatapannya redup, kadang-kadang ia memancarkan aura yang menyesakkan dan menakutkan, kadang-kadang ia menghilang, seakan-akan ia tidak ada di tempat ini.
Wanita berambut putih itu tahu sedikit tentang orang bernama Kaisar Taiwei dan cukup tertarik padanya. Ini, untukmu. Setelah sekian lama, wanita berambut putih itu mendongak ke arah Chen Qingyuan, mengeluarkan batu dari tangannya, dan melemparkannya. Chen Qingyuan tanpa sadar menangkap batu itu, menatapnya, lalu mengangkat matanya dan bertanya dengan heran, apa yang sedang kamu lakukan? Tak ada gunanya bagiku, serahkan saja padamu. Dewi berambut putih itu memiliki ekspresi dingin. Saya punya pertanyaan, apakah batu ini buatan Anda? Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Qingyuan ingin mengungkap akar permasalahannya. Mungkin, wanita berambut putih yang masih mencari ingatan masa lalunya merasa sulit untuk memberikan jawaban pasti. Kali ini, dia mengobrol dengan Chen Qingyuan beberapa kalimat lagi. Mungkin dia tahu bahwa dia dan Chen Qingyuan memiliki hubungan sebab akibat, jadi dia tidak acuh tak acuh seperti sebelumnya. Chen Qingyuan memegang batu itu erat-erat, pikirannya melayang kembali ke masa lalu yang lama. Dia kelaparan dan kedinginan, dan sekarat. Mungkin takdir telah mempertemukan saya dengan sebuah batu, yang menghangatkan saya dan perlahan memberi saya kekuatan. Kemudian, tanpa diduga saya menemukan seorang pria kecil di dalam batu itu. Jika saya memejamkan mata dan memfokuskan perhatian, saya dapat meniru gerakan pria itu, dan dengan demikian memulai jalur kultivasi. Batu memiliki arti yang mendalam bagi Chen Qingyuan, dan dia menganggapnya sebagai bagian dari hidupnya. Beberapa waktu lalu, saya pergi ke Tianyuan. Tepat ketika Chen Qingyuan masih merenungkan masa lalu, wanita berambut putih itu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, pikiran Chen Qingyuan kembali ke masa kini, raut wajahnya sedikit berubah, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Ia mungkin takut Ansiruo akan berkonflik dengan gadis berambut putih itu. Dia gadis yang baik. Kalau ada kesempatan, ajak dia bicara dan biarkan dia melihat dunia luar. Gadis berwajah berbulu itu lebih mengagumi Ansiruo. Ia layak dihormati, baik dari segi karakter maupun kekuatannya. Kalau orang lain, kalau mereka tidak disiksa sampai mati oleh hukum jurang yang kacau, mereka juga pasti bunuh diri karena tidak sanggup menahan sakitnya di penjara. Semakin berbahaya, semakin keras Ansiruo berjuang untuk memanjat. Ia telah menghabiskan 300.000 tahun sendirian menjaga area terlarang, menekan mayat kaisar, dan mencegahnya memasuki dunia. Meskipun dia belum mencapai seberang, dia masih memiliki sifat-sifat seorang kaisar. Sepanjang masa, hanya sedikit wanita yang bangga berdiri di puncak. Ya, mendengar kata-kata gadis berambut panjang itu, Chen Qingyuan merasa lega karena tidak ada konflik. Konsentrasi dan kekhawatiran di matanya perlahan memudar. Ansiruo telah menderita selama bertahun-tahun, dan dalam kehidupan ini, Chen Qingyuan akan melakukan apa saja untuk membantunya mendapatkan kebebasan dan menjalani kehidupan lain. Karena tidak ada lagi yang perlu dikatakan, wanita berambut panjang itu berbalik dan bersiap pergi. Senior, panggil Chen Qingyuan sambil menatap punggungnya, mau kemana? Laut batas. Wanita berambut bi itu merenung sejenak dan menjawab pertanyaan itu. Setelah mengatakan itu, gadis berambut panjang itu melangkah maju dan menghilang ke langit. Ruang itu sunyi senyap, tidak ada jejak sedikit pun dari wanita berbulu itu, seakan-akan dia tidak pernah ada di sana. Laut batas. Chen Qingyuan menatap ke kejauhan, menggumamkan kata, laut batas berulang-ulang. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terlintas di pikiranku. Mungkinkah perubahan yang terjadi di dunia dan laut saat ini ada hubungannya dengan orang ini? Chen Qingyuan membuat tebakan yang berani. Telah terjadi perubahan aneh di suatu daerah di laut batas, dan karena gadis dengan rambut yang mencekam itu bersiap untuk pergi ke laut batas, keduanya pasti memiliki hubungan dekat. Dengan cara ini, masuk akal jika bahkan orang-orang kuat seperti Raja Tianyong dan Pedang Abadi Canggeng secara misterius terperangkap dalam ruang yang kacau dan aneh seperti itu. Berdengung. Tiba-tiba, batu hitam di telapak tangannya bergetar sedikit, kilaunya mengalir, dan pola-pola pun muncul. Gambarnya berbeda dari sebelumnya. Chen Qingyuan mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa tekstur internal batu hitam telah mengalami perubahan yang signifikan, dan fluktuasi hukum juga menjadi jauh lebih kuat. Di masa lalu, saat batu hitam berada dalam kondisi setengah terbangun, ia memberikan banyak manfaat bagi Chen Qingyuan di zaman kuno dan membantunya melewati tahun-tahun tersulit. Batu hitam kembali ke tangan wanita berbulu itu dan dihidupkan kembali sepenuhnya. Saat batu hitam itu berubah, Chen Qingyuan menjadi tertarik dan menggunakan metode sebelumnya untuk melihat apa yang ada di dalam batu itu. Pusatkan pikiran Anda dan biarkan kesadaran Anda masuk. Ledakan. Indera spiritualku mengamatinya, dan gelap gulita. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari ujung kegelapan, diikuti cahaya biru redup. Pikiran ilahi ini menuju ke arah lampu hijau. Pemandangan di dalam gua batu gelap benar-benar berbeda dari masa lalu. Aneh dan membingungkan. Ini pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini, dan hatiku menegang. Tubuhnya terdiam, sementara kesadaran spiritual bergerak ke posisi cahaya hijau. Ini, akhirnya, saya melihat penampakan spesifik dari cahaya hijau, sebuah titik cahaya seukuran kepalan tangan dengan pola hukum yang sangat kuno di permukaannya, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, menyingkapkan perubahan waktu.
Sebelum Chen Qingyuan dapat mengamati lebih jauh, cahaya hijau berubah menjadi anak panah dan menembus tubuh kesadaran orang ini. Dalam sekejap, tubuh Chen Qingyuan bergetar hebat, seolah-olah tersengat arus listrik. Ada sebuah buku emas dalam pikiranku. Pada sampul buku, terukir beberapa karakter besar, Liang Yi Sang Xuan Jing. Kata ini mengandung makna perubahan tahun-tahun yang tak berujung dan menceritakan tentang perasaan sejarah yang mendalam. Hanya dengan melihat sampul kitab suci itu, Chen Qingyuan merasa seolah-olah ia telah tenggelam begitu dalam dan tak mampu melepaskan diri. Ia tampak aneh dan tertegun sejenak. Dengan emosi yang sangat rumit, Chen Qingyuan membuka halaman pertama kitab suci kuno itu. Ketika saya melihat karakter-karakter di halaman pertama, mereka tampak sangat familiar. Ketika dunia pertama kali diciptakan, semuanya kacau. Kekacauan adalah Wuji, Wuji melahirkan Taiji, Taiji melahirkan Liang Yi. Dengan dua kekuatan Yin dan Yang sebagai fondasinya, segala sesuatu dan fenomena dapat berevolusi. Kendalikan 5 elemen dan jaga keseimbangan. Rasakan langit dan bumi dan tarik energi ke dalam tubuh. Pusatkan pikiran Anda dan capai tingkat tertinggi. Pada zaman dahulu, Chen Qingyuan mengikuti pria kecil di dalam batu dan berlatih bab luar sutra Liang Yi Sang Xuan, sehingga dimulailah kehidupan legendarisnya. Mungkin karena batu hitam itu telah rusak setelah bertahun-tahun, meskipun mengenali Chen Qingyuan sebagai tuannya, ia tidak dapat mengaktifkan sihir terlarang. Hanya tersisa sepotong kitab suci kuno. Kemarilah, kemarilah, ini batu pusaka. Fluktuasi emosi dalam hatinya ditransmisikan ke seluruh bagian tubuhnya, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar dan tenggorokannya berguling beberapa kali. Meskipun Chen Qingyuan menahan rasa terkejutnya, ekspresinya berubah drastis. Matanya melebar, pupil matanya mengecil, mulutnya sedikit terbuka, dan kelopak matanya bergetar sesekali. Batu hitam itu jatuh ke tangan wanita berambut putih, dan setelah pulih, ia memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin karena takdir pertemuannya dengan Chen Qingyuan, gadis berambut putih itu memutuskan untuk memberinya batu itu. Tindakan memberikan batu sebagai hadiah memiliki makna yang mendalam. Sebenarnya, gadis berambut putih itu berhutang budi kepada Chen Qingyuan karena telah mengajarinya. Kitab suci tertinggi jauh melampaui jangkauan kitab suci kekaisaran biasa. Chen Qingyuan telah menguasai banyak kitab suci kaisar, tetapi tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan kitab suci Liang Yi Sang Xuan. Sebelumnya, saya masih merenungkan bagaimana cara mengendalikan lautan reinkarnasi dan menempa jalan yang tepat bagi saya. Untuk itu, saya tekun mempelajari Dharma Buddha, ajaran Ziyang Zhenjun, dan sebagainya. Kabut di depan telah disingkirkan. Melihat wanita berambut putih itu pergi, Chen Qingyuan tidak bisa tenang. Jalan di depan jauh lebih mudah untuk dilalui. Anda bahkan dapat mengeluarkan potensi penuh Anda. Jika seseorang benar-benar menguasai Liang Yi Sang Xuan Jing secara menyeluruh, tubuh pertempuran samsara pasti akan sempurna. Ditambah dengan pemahamannya sendiri tentang hukum agung, bahkan jika seseorang tidak bisa menjadi kaisar, ia masih bisa membunuh seorang kaisar. Laut Kekacauan, daerah Fucheng. Wanita berambut putih itu berada di tepi laut, dan dia merasa seolah-olah telah dituntun oleh suatu kekuatan misterius, seperti tali samar yang terus-menerus ditarik. Ia berjalan lurus ke lokasi lubang hitam yang bengkok itu. Tidak ada fluktuasi hukum di tubuhnya, tetapi ia bagaikan raja yang berdiri di atas semua makhluk hidup. Setiap gerakannya penuh dengan kekuatan ilahi. Matanya yang acuh tak acuh menembus semua kepalsuan, dan tak ada rahasia di matanya tentang apapun di dunia. Di Fucheng, para pemimpin puncak terkejut. Seseorang sedang menuju ke daerah itu. Sepertinya itu adalah sosok berambut perak legendaris, yang kekuatannya tidak diketahui. Apa yang ingin dilakukan teror ini di sini? Jangan ganggu mereka, jangan buat masalah untuk dirimu sendiri, kita tetap di sini saja dan menonton. Seseorang telah mengamati lokasi lubang hitam yang terdistorsi itu dan terkejut melihat wanita berambut putih itu datang. Terjadi keributan. Tidak seorang pun berani mendekat, dan mereka menonton dari kejauhan. Tentu saja, wanita berambut putih itu dapat melihat apa yang tengah terjadi di Fucheng, tetapi dia tidak peduli untuk memperhatikannya, selama hal itu tidak menimbulkan masalah apapun padanya. Ada perasaan yang tak dapat dijelaskan yang menuntun gadis berambut putih itu ke sini. Sambil menatap dalam-dalam ke lubang hitam bengkok di depannya, dia melihat sifat aslinya. Mungkin karena naluri, wanita berambut putih itu perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh lubang hitam itu dengan jari telunjuknya. Donglong, terdengar suara. Lubang hitam berputar berlawanan arah jarum jam, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi, memengaruhi area yang semakin luas dan akan menyebar ke Fucheng. Para pendeta di kota itu sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka kebingungan. Tanpa Raja Tianyong yang memimpin, akan sulit bagi Fucheng untuk bergerak seperti halnya sulit bagi manusia untuk naik ke surga. Kemudian, dihadapkan dengan pusaran hukum yang tiba-tiba, para pejabat tinggi Fucheng tercengang, wajah mereka dipenuhi keputusasaan, seolah-olah mereka mencium aroma kematian. Terlebih lagi, mereka melihat leluhur mereka yang telah lama meninggal dan pingsan.
Wow, kekuatan hukum itu terlalu berisik, dan wanita berambut putih itu tidak menyukainya, jadi dia menjentikkan jarinya. Tiba-tiba lubang hitam yang bengkok itu menjadi sunyi. Dentang. Kemudian, lubang hitam mulai menyusut. Hanya dalam beberapa lusin napas, diameternya hanya 1 kaki. Suara mendesing. Pemandangan lubang hitam yang sebelumnya mengerikan lenyap menjadi ketiadaan. Lubang hitam yang terdistorsi itu berubah menjadi cermin bundar. Seluruh tubuhnya berwarna biru muda, dengan permukaan halus seperti cermin dan beberapa retakan tersisa di bagian belakang. Cermin hijau itu melayang di depan gadis berambut panjang, bergetar sedikit, seolah-olah mengekspresikan kegembiraan dan kegembiraan. Gadis berambut panjang itu merasa cermin itu familiar dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Merayu, badan cermin bergetar, menimbulkan suara ketukan pelan, yang kedengarannya seperti suara genit. Dilihat dari situasinya, cermin ini seharusnya merupakan sesuatu milik wanita itu, dan bukan barang biasa. Setelah penantian yang tak terhitung banyaknya, hari pertemuan kembali akhirnya tiba. Hal ini membuat cermin harta karun biru sangat gembira, dan terus bergetar. Diam, wanita berambut panjang mengatakan hal ini. Cermin harta karun yang semula gelisah segera menjadi tenang. Dengan penglihatan seorang wanita muda, dia melihat dunia di dalam cermin. Siapapun, dunia dalam cermin menjebak dua orang. Biarkan mereka keluar, berikan instruksi. Cermin yang berharga itu patuh dan melepaskan batasan itu. Wus, wus, dua retakan spasial muncul di dekat badan cermin. Saat mencari Fang Kie dan Li Muyang di dunia virtual, mereka tiba-tiba melihat ruang di depan mereka terkoyak. Pikiran mereka tegang dan gugup. Setelah ragu sejenak, mereka memutuskan untuk menyeberangi celah ruang tersebut. Mengambil langkah maju, Li Muyang menemukan dirinya keluar dari dunia berkabut yang tidak dikenal itu dan berada di luar. Situasi yang sama terjadi pada Pangeran Tianyong, yang akhirnya dibebaskan. Pedang abadi, yang mulia. Kedua lelaki itu keluar pada waktu yang hampir bersamaan, saling memandang, dan saling berteriak karena terkejut. Kemudian, keduanya menyadari sosok perempuan berambut panjang di dekatnya dan menyadari bahwa sosok itu menakutkan. Ketakutan terpancar di mata mereka, lalu mereka mengepalkan tangan dan memberi hormat, senior. Di hadapan wanita muda itu, kedua pria itu tidak berani bersikap sombong dan sangat hormat. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia menduga bahwa kemampuannya untuk melarikan diri dari dunia berkabut mungkin ada hubungannya dengan gadis berambut itu. Setelah melihat mereka berdua, gadis berambut panjang itu tidak berkata apa-apa, mengangkat tangannya, meraih cermin hijau di depannya, dan menghilang dari tempat itu. Melihat ini, Li Muyang dan Raja Tianyong sedikit tertegun dan saling berpandangan. Kita bicarakan nanti saja. Raja Tianyong melirik Fu Cheng, menekan banyak keraguan di hatinya untuk saat ini, dan berkata dengan suara yang dalam. Maka keduanya langsung pergi ke Fu Cheng dan bersiap untuk duduk dan berdiskusi secara rinci. Melihat sang pangeran tiba dengan selamat, seluruh kota Fu Cheng bersorak dan banyak orang menangis kegirangan. Yang mulia, barusan, setelah senior Kifa muncul, lubang hitam itu berubah menjadi cermin. Setelah itu, kalian berdua melarikan diri. Seseorang melaporkan apa yang dilihatnya. Jadi begitu, Raja Tianyong tampak tenang di permukaan, tetapi gelombang kegembiraan bergejolak di dalam dirinya. Dalam kasus ini, lubang hitam yang terdistorsi itu sendiri sebenarnya adalah cermin berharga dari zaman kuno. Cermin berharga ini pasti milik wanita berambut tersebut. Di sebuah istana megah, Raja Tianyong duduk di kursi utama dan menatap Li Muyang. Mereka berdua melihat konsentrasi dan sedikit ketakutan di mata masing-masing. Satu harta karun cukup untuk menjebak dua orang top dunia. Betapa mengerikannya kekuatan gadis berbulu itu.